doa yang diajarkan secara singkat, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ulama tambah mengikut kita punya hajat, apa yang kita nak perolehi pada bulan Ramadan. Nah, dan kita semua berhajat untuk menimba segala bentuk berkat. Berkat merupakan nikmat yang paling tinggi di dalam kehidupan kita beragama. Bila mana berkat itu ada, maka kita termasuk orang yang beruntung. Nah, Al-Imam Abdul Halim Mahmud pernah berkata, segala apa yang penting di dalam kehidupan kita adalah keberkatan. Bila mana Allah memberikan keberkatan di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita sehari-hari, anak-anak kita, anak pinak kita, keluarga kita, cucu kita, apa saja, berarti Allah menunjukkan Allah sayang kita. Apa yang dianugerahkan kepada kita, Allah tidak akan tanya. Kenapa? Sebab Allah berkati. Allah redha terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita. Sebab kita sudah menggunakan nikmat itu dengan bentuk yang Allah ridhai. Makanya itu ulama kita mengajar kita, waktu kita sembahyang tahajud, mengulang-ulangi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa hab lana Allahumma wa hab lana Allahumma min rizqikal halal at-tayyibil mubarak ma tasunu bihi wujuhana anit ta'arrud ila ahadin min khalqik. Limpahkanlah kepada kami Allah daripada rezekimu yang berkat, yang halal, yang baik, yang dapat menjaga kita punya air wajah kita, sehingga kita tidak perlu minta-minta kepada orang. Allah yang memberikan limpahan kurniat dan limpahan rahmat, langsung ada depan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu bila mana Allah senang kepada kita. Waj'alna Allahumma ilaihi tariqan sahlan, dan jadikanlah perjalanan menuju kepada rezeki yang halal mubarak itu jalan yang mudah. Tak ada letih, tak ada fitnah, tak ada cecok dengan manusia. Min ghairi fitnatin wala mihnatin wala minnatin wala tabi'atin li ahadin, dan tak ada kaitannya dengan manusia. Manusia dia bantu kita sikit, itulah diungkit-ungkit. Aku yang berikan tu. Kalau aku tak bantu dia, mana dia boleh berdiri? Berdiri sendiri. Menyebabkan kita sakit hati. Satu, dua, dia tak mendapat pahala, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan min ghairi minnatin. Supaya orang tak ungkit-ungkit tu benda tu. Wajannibna Allahumma al-harama haitsu kan wa aina ma kan wa inda ma kan. Jauhkanlah kami ya Allah daripada rezeki yang haram, dengan bentuk bagaimanapun. Jauhkan kami. Dari mana pun jauhkan kami. Dari siapa pun jauhkan kami Allah. Dibaca waktu subuh, insya-Allah Allah kabulkan kita punya doa. Wahul bainana wa baina ahlihi, dan berilah batas antara kita dengan orang yang membawa rezeki yang tidak halal ni. Waqbidh 'anna aydiyahum, jauhkanlah tangan mereka dari tangan kami. Wasrif 'anna wujuhahum, biar kita tak tengok mereka. Wa qulubahum,
biar hatinya tak terlintas dengan kami selama rezeki yang nak diantar tu tidak halal. Nah. Untuk apa? Hatta la natasarrafa illa fima yurdika, supaya kita tidak berinteraksi dengan rezeki ini yang tidak halal pada sesuatu yang engkau tak ridai Allah. Naam. Wala natana'ama bi ni'matika illa naam fima tuhibbuhu wa tarda, tingkatan yang paling tinggi, supaya kita tidak mencicipi nikmat tu, nikmat kamu ya Allah, kecuali apa yang kau senangi dan apa yang kau ridai. Ditutup doanya ya arhamar rahimin. Dikatakan kalau berdoa ya arhamar rahimin, yakin Allah terima. Naam. Sebab dia sudah keluar dari mulut kita ya arhamar rahimin, berarti Allah senang. Allah nak mengkabulkan doa kita. Jadi bukan semudah itu. Kalau kita mengucapkan doa yang seperti ini, itu taufik minallahi ta'ala, bimbingan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bila mana kita berpuasa, kita berlatih berpuasa pada bulan ini, apalagi bulan Syaban, kalau boleh 30 hari sepenuhnya, kecuali 2 hari sebelum Ramadan, itu dilarang bagi orang yang tidak biasa berpuasa. Bagi orang yang sudah menjadi kewajiban, dia sudah menjadi kebiasaan bagi dia, tak apalah, kata ulama. Ataukah orang yang membayar utang puasa, nah, tak apalah, dia puasa pada hari itu, nah, 2 hari sebelum Ramadan atau sehari sebelum Ramadan. Kenapa semua itu? Sebab puasa ini merupakan pintu kewalian. Kita nak diberikan anugerah yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mendapatkan anugerah yang besar ini bukan semudah itu. Rasulullah 2 bulan sebelum Ramadan, supaya kita sampai kepada waktu itu, 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, kita disuruh siap siaga. Siap siaga ini bukan kita nak memperbaiki rumah kita. Kita ingat lagi waktu kita anak di Indonesia dulu kecil, comel ke? Nak masuk Ramadan tu kita sudah cadar rumah kita, Allah, comel juga. Nah, supaya nanti bulan Ramadan kita tak sibuk dah nak cat rumah, nak mempersiapkan kue muih. Nah, yang anehnya waktu nak menerima anugerah yang paling besar inilah, waktu itulah kita disibukkan oleh syaitan. Terutama orang rumah, sibuknya dia. Padahal waktu itu adalah kita sibuk nak menerima anugerah dari Allah. Dimanapun kita berada, terutamanya perempuan, meskipun di rumah, kita laki-laki mesti i'tikaf semampu mungkin. Tak boleh i'tikaf 10 hari berturut-turut. Kita i'tikaf waktu malam. Nah, sebab Lailatul Qadar waktu malam. Tapi bukan semudah itu. Nah, sahabat itu bersiap siaga, as-salafus salih siap siaga daripada Rajab, mengikut doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat yang lain, kebanyakan as-salafus salih siap daripada 6 bulan. Puasa sunnah, tahajud, memperbanyak baca Quran, memperbanyak bersedekah, supaya dia selesai boleh masuk bulan Ramadan. Nah, menerima anugerah. Kita seandainya, kalau ada kawan saya di Brunei, dari bertahun-tahun yang telah lalu sudah siaga nak menerima Tan Sri. Kalau di sana di Brunei namanya Peheng. Nah, kemungkinan Peheng ini lebih tinggi lagi. Pasal Peheng ada gaji, Dato tak ada. Dapat Peheng, ada dia gaji bulanan. Nah, orang sudah siap-siap berapa tahun sebelumnya dia khidmat kerajaan.
untuk mendapatkan datuk, mendapatkan pehing. Datuk dulu kemudian pehing. Anugerah yang besar adalah gaji, masyarakat hormat. Nah, sampai gitu. Padahal kita tidak tahu, kebanyakan kita tidak tahu bahwa anugerah Allah tidak boleh dibandingkan dengan anugerah manusia, yaitu pemberian penganugerahan kewalian melalui Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan berkat Lailatul Qadar bukan semudah itu. Mesti kita bertungkus lumus dari sekarang nih, memperbanyak selawat, memperbanyak zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita, terutamanya azkarul lail wan nahar. Waktu pagi apa kita baca, waktu siang apa kita baca. Jadi kita punya hati connecting, selalu connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak mengetahui itu semuanya, cukup Allah. Yang terbaik melalui pengamalan ayat kursi. Allah, cukup cantik. Allah. Ucapkan banyak-banyak, sehingga hati kita terasa murni. Bila mana hati kita terasa murni, kita akan meneteskan air mata. Kata sebagian as-salafus saleh, itulah saat-saatnya Allah terima doa kita. Minta yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita terasa. Waktu kita mengucapkan tersebut nama Allah, kita terasa ada gemetar di dalam hati kita dan rindu nak jumpa dengan Allah Sang Pencipta Subhanahu wa taala. Itu waktu Allah terima kita. Jangan buang peluang. Nikmat yang terbesar adanya Allah memberikan taufik dan hidayah dalam kehidupan kita. Benda yang Allah tak senang, kita tak senang. Benda Allah yang senang, kita senang. Itu dia tuh. Rezeki yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki harta mengikut ulama tasawuf, dia punya martabat paling rendah. Bila mana kita itu rendah bila mana kita menggunakan dengan baik. Rendah dibandingkan dengan yang lain. Tetapi nikmat harta ini yang rendah ini, itu jugalah merupakan pondasi utama untuk mendapatkan rezeki yang terbaik. Sebab kita di dalam doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan saya lihat riwayat yang berbeza-beza. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Anugerahkanlah kepada kami Allah ilmu yang bermanfaat. Setelah itu, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal. Saya lihat tengok dalam riwayat yang lain dibalikkan. Saya perhatikan karena pentingnya mendapat rezeki yang baik supaya hati kita ini tenang, boleh mengetahui ilmu Allah, boleh mengenal Allah, namanya ma'rifatullah. Saya tengok dalam sebagian riwayat, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiba. Sebab dia merupakan kunci utama. Nak memperoleh ilmu, mestilah kita punya hati bersih. Kebersihan hati adanya kita punya makan minum terjaga. As-salafus saleh biasanya pergi ke majlis, dia bawa sendiri air minum. Dia takut minum tu mengandungi syubhat. Memang tiada bahan kimia, tapi ulama perhatikan betul enggak nih dia punya sumber halal, tidak ada penipuan. Makanya itu para wali ini dia hanya ambil daripada telaga terus ambil air minum tu, tak dipermasalahkan sudah. Dia halal 100%. Sebab pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Perbaiki sumber makan dan minum kamu supaya doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atib mat'amaka, sumber makanan dan minuman mesti dijaga. Maka itu para wali dijaga betul.
Sehingga kalau pergi majlis, dia bawa dia punya makanan. Orang suruh makan, dia buka makanan dia tak peduli. Nah, dia raja ke siapa ke depan dia tak peduli. Para wali ni, so, dia tak minta kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kaitan hati kita dengan manusia, memanglah kita akan perhatikan semuanya. Nah, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia ini semuanya akan tunduk kepada kamu. Kuncinya itu. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak minta-minta kepada Allah. Nah, wa idza sa'alta fas'alillah, bila mana minta daripada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, nak minta tolong daripada Allah. Haramkah kita minta tolong kepada manusia? Tak. Tapi kita jangan mengharapkan manusia. Kita berdoa, Allah akan gerakkan hati si fulan, antar nikmat ni kepada hambaku yang aku sayangi. Nah, dia antar kepada kita, kita mengatakan terima kasih, jazakumullah khairan. Dan kita jangan mengharapkan lagi untuk dibantu sama orang yang membantu kita. Harapkan Allah, dia akan gerakkan hambanya, siapa saja, untuk menolong kita. Itu pentingnya kewalian. Martabat sesudah kenabian. Dan sekarang ini tidak ada kenabian sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Nikmat yang paling tinggi. Kita tidak boleh menilai dan memberikan penghargaan sebab hati kita gelap. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan memuji dan memuja orang-orang yang menguasai dunia ini. Nah, coba tengok tadi doa awal ini. Waqbid 'anna aydiyahum, jauhkanlah tangan mereka daripada tangan kami, Allah. Nah, wasrif 'anna qulubahum, wujuhahum wa qulubahum, biar kita tak tengok mereka dan tak pikirkan tentang mereka. Kewalian. Tapi kita sekarang sibuk kita dalam bisnis kita, bagaimana nak kenal si fulan agar projek kita boleh berjalan dengan lancar. Nah, ketergantungan kepada manusia merupakan derajat yang paling sangat berbahaya. Nah, makanya itu juga doa para wali waktu solat tahajud, Allahumma tahhir qalbi. Nah, bersihkanlah hati aku ya Allah, minat ta'alluqi, supaya tidak bergantung bi ghairik, selain daripada engkau ya Allah. Jadi kita nak supaya hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana hati ini jauh daripada syubhat. Dan kita tidak boleh sekarang ini menjauhkan diri daripada syubhat. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh kita berpuasa Senin, Kamis, 3 hari. Nah, setiap bulan pertengahan namanya Ayyamul Bid. Hari 13, 14 bulan Islam, Ayyamus Sud. 3 hari akhir bulan 27, 28, 29, untuk membersihkan kita punya hati ini, darah kita yang diproses oleh hati kita supaya bersih, tidak bergantung kepada manusia. Nah, bila mana dia bergantung kepada manusia, maka doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syarani mengatakan di dalam bukunya Al-Uhudul Muhammadiyah, kitab sungguh cantik kitabnya, kajian hadis tapi dia hubungkan dengan tasawuf. Beliau mengatakan sebarang syubhat yang ada di dalam tubuh badan kita, syubhat ini tak tahu haram ke halal ke. Kalau haram memanglah otomatis ditolak. Ini syubhat ini haram ke halal ke. Nah, kita tak tahu sumber dia. Bila mana demikian, maka kita tidak akan merasa khusyuk di dalam solat.
Tidak akan mungkin kita beribadah dengan tenang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu gelisah. Kenapa? Pengaruh daripada makanan yang penuh dengan syubhat. Makanya itu kita tidak mengetahui perkara seperti ini. Banyaklah waktu minum tu diterangkan oleh Al-Imam Ghazali. Nah, banyaklah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Angkat air, Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup bagus. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya kita mendapat safety, supaya benda yang ada di air itu boleh disaring. Benda ada yang ada makanan kita boleh disaring. Saya baca satu kitab namanya Al-Minanul Kubra. Allahu Akbar. Sebahagian wali dia boleh waktu makan biji nasi itu dia boleh yang haram disingkirkan. Allah. Biji nasi ini ditengok ini. Allah. Allahu Akbar. Sebahagian wali dia tak boleh membezakan, sehingga dia makan tanah. Makan tanah, dia ceritakan ni ulama besar daripada mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Sya'rani. Dia kata Al-Imam Sya'rani dalam bukunya Al-Minanul Kubra, lamanya aku makan tanah, sedap rasanya. Sebab pada waktu itu saya tak menemukan makanan yang halal. Jadi aku tiap-tiap hari makan tanah, sedapnya tanah. Nah, sampai gitu. Allah, makan tanah. Tak mudarat juga kesihatan dia. Dia mencari benda yang tidak ada syubhat. Dijelaskan dalam Mil Kubra. Awal-awal. Sebab Mil Kubra ini dia tulis perjalanan dia menuju kepada Allah. Cukup cantik. Cukup cantik bukunya. Dan saya rasa tidak ada bahasa Melayu, bahasa yang boleh menerangkan dengan tepat. Sebab perbendaharaan bahasa yang lain ini sangat terbatas. Nah, bahasa Melayu, apalagi bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia punya perbendaharaan kata-katanya hanya berapa puluh ribu saja. Itu juga yang berulang-ulang. Nah, kalau ini bahasa Arab tak salah dia 12 juta dia punya sumber kata. Nah, jatuh sesudahnya rendah sikit bahasa Inggris. Nah, itu pun tak mampu menjelaskan sesuatu keadaan yang sebenarnya. Nah, contoh, kita di dalam ilmu tasawuf disuruh senantiasa meminta rezeki tingkatan yang kedua ke atas, sesudah harta benda. Apa itu? Diterjemahkan oleh penterjemah orang Melayu, yaitu nikmat kesehatan. Tak tepat. Nah, dia nak menterjemahkan apa yang dikenal nikmatus sihah, nikmatul afiyah, rezeki melalui afiat. Saya nak tanya, ada tak bahasa yang boleh menterjemahkan afiat? Tak ada. Carilah, tidak akan dapat. Makanya itu perlu kita, kalau kurang bahasa kita, talaqi ilmu itu daripada tok guru kita. Sebab kita terjemah tak mampu menterjemahkan. Nah, maka pentingnya juga kita belajar bahasa Arab. Nah, adakah beda antara as-sihah wal afiyah? Ada. As-sihah adalah kesehatan zahir jasmani kita. Tapi al-afiyat kesehatan zahir dan batin. Kita berusaha menterjemahkan dia adalah kesejahteraan. Tak, bukan kesejahteraan. Sudah mendekati, tapi bukan kesejahteraan. Kita sekarang baru beli kereta baru. Allah menjaga injinnya, jaga semuanya, maintenance dia, afiyah. Kita keluar, kita
sudah bawa kereta kita, kita sudah lulus di dalam memperoleh leseng. Allah jaga kita. Tapi ada waktu-waktu kita tak boleh mengendalikan diri, supaya kita tak aksiden. Kita tak membayangkan bagaimana kita boleh mengelak. Tiba-tiba aja kita boleh mengelak. Kita mengatakan itu bukan kepandaian saya, sebab tadi nak aksiden dah. Tapi Allah jaga. Afiat, al-afiyah. Itu nak terjemahkan bagaimana? Takkan dapat. English pun tak boleh terjemahkan. Nah, karena bahasanya terbatas. Tapi meskipun bila mana kita bandingkan bahasa Inggris dan bahasa Melayu, tingkatan bahasa Inggris dia tinggi lagi sikit. Lepas itu bahasa Jerman. Nah, lepas itu bahasa Jepun. Tapi semua bahasa tidak boleh dia menterjemahkan kandungan al-maqasid asy-syar'iyyah. Apa yang Allah minta daripada kita melalui Al-Quran, kecuali kita talaqi daripada ulama kita. Jadi ada benda-benda yang enggak rahasia ketuhanan yang Allah letakkan pada hambanya. Dia kata, meskipun aku tak mengajarkan kandungan kata-kata daripada kita aku, tapi engkau dekat sama aku, maka aku berikan ilmu laduni. Ilmu laduni tak boleh ceritakan, sebab dia boleh membangkitkan fitnah. Sebagian orang kata Imam Ali, kalau saya ceritakan apa yang saya rasakan semua, engkau akan mengatakan saya orang kafir, sebab engkau tak akan paham apa yang saya pahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu kita selalu berdoa, Allahumma rzuqni ilman, Allahumma rzuqni min ladunka ilma. Allah berikan kita ilmu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, di dalam menafsirkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, takutlah kamu kepada Allah, niscaya Allah mengajar kamu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, waktu kita takut kepada Allah, kita nak mengetahui hukum hakam, benda ini boleh tak kita lakukan? Allah percikkan dalam hati kita bahawa menjauh daripada benda ini. Tapi meskipun ulama kita menekankan al-ilmu laduni ini mesti belajar, seperti menghafal Al-Quran, berzikir kepada Allah, mengulang-ulangi nama Allah yang ada kaitannya dengan hati kita dan keadaan hati kita. Masalah kita terlalu teruk dalam kita nak mencari nafkah, terlalu sulit, di mana kita punya network sangat terbatas. Tapi kita mengatakan Allah segala-galanya. Baca ya hambaku, ya Wahhab. Wahai Tuhan yang maha memberi karunia, ya Razzaq. Wahai Tuhan yang memberi rezeki. Kita dengan perasaan hati, bila mana mengulang-ulang nama ini, Asmaul Husna, bila mana dia tersentuh hati kita dengan kata-kata itu, yakin Allah akan kabulkan permintaan kita. Kita dizalimi, kita tak boleh membalas dendam. Kita siapa? Kita kembali kepada Allah, bahawa Allah segala-galanya yang boleh membalas dendam untuk kita, dan itu otomatis akan terjadi. Ceritanya banyak. Kita sebutkan nama Allah yang berkaitan dengan orang yang menzalimi kita, supaya Allah yang balas. Kita baca dengan hati yang connected dengan Allah, ya Muntaqim, ya Allah ya Muntaqim, pasti dia akan bermasalah. Tapi meskipun demikian, Allah mengajar kita, doa yang terbaik adalah mendoakan saudara kita yang menzalimi kita supaya mendapat hidayat daripada Allah. Itu yang tertinggi. Kita dizalimi dulu. Tuduhan kes lepas kes, lepas kita tak boleh.
Kembali kepada Allah. Nah, waktu kembali kepada Allah, Allah boleh menjadikan kita orang tinggi, power, sampai Allah memberikan ruang untuk kita membalas dendam. Allah kasih kita pilihan, nak balas dendam tak? Tapi engkau punya markat sekian je, tak tinggi mana. Di situ akan terdapat mengikut asma'illahil husna satu tingkatan namanya maqamul hilmi. Tingkatan Allah. Maqamul hilmi tak boleh terjemahkan. Maqamul hilmi, al-hilmu di dalam bahasa Melayu, dan itu pun tidak tepat dia punya terjemahan, adalah penyantung. Dia penyantung. Tapi penyantung ini adalah rasa kasih dari hati terhadap orang yang mendapat bencana. Kita kasihan dia, sian dia. Tapi waktu itu kita kasih kepada orang karena dia mendapat bencana, dan kita, orang itu sudah pernah menzalimi kita. Kita tengok dia sudah tua dah, nak kala kita nak balas dendam pula. Maka Allah, bila mana Allah memilih kita, kita tak balas dendam. Siapa pula dia, aku maafkan dia. Aku maafkan dia di mana saya mampu untuk mencabut gigi dia. Dia dulu mengazab saya, tapi dia mengharapkan dari Allah, saya maafkan dia. Tingkatan itu hanya teori yang kita ucapkan dalam mulut, pelaksanaannya secara realiti tidak semua orang, kecuali para wali saja. Jadi kalau boleh tidak balas dendam waktu punya power, itu Amirul Mukminin, kepala negara yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, nak ada apa tu? Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia merintah 2 tahun saja. Dijadikan dunia Islam ini subur. Tak ada orang minta zakat. Sebab dia merupakan Al-Khalifatus Sadis yang adil. Sesudah Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Yang pertama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Yang kelima yang secara syar'i dilantik oleh masyarakat, Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Tapi dia akan dilanjutkan perjalanan dia akhir zaman, diambil juga Al-Imam Mahdi daripada cucu dia. Nah, sebab dia kasih kepada umat. Kemudian datang Sayyidina Umar Abdul Aziz, meskipun dia bukan mengikuti demokrat yang tepat, tetapi orang juga masukkan Umar Abdul Aziz. Dia merupakan raja yang penyantung, nah, kepada rakyatnya, sehingga dunia Islam ini betul-betul subur. Waktu dia minum racun, sebab dia punya family yang suruh racun dia. Jadi orang pertama yang meletakkan satu undang-undang, sekarang tak boleh caci maki dah Sayyidina Ali dalam mimbar. Sebab Sayyidina Ali dia bikin peraturan, setiap orang khatib mesti melaknat Sayyidina Ali. Nah, wajib melaknat dalam khutbah. Itu doanya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan dia dianggap cucu bukan secara langsung Sayyidina Umar ibn Aziz, dan dia juga cucu daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Waktu dia menjadi raja, dia mengeluarkan undang-undang, tak boleh sekarang, tak boleh melaknat Sayyidina Ali. Melaknat Sayyidina Ali bahaya, jalan ke neraka. Nah, makanya itu dia ganti laknat sebelum turun khatib dalam mimbar. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Tapi kita pakai sini aqimus shalah. Aqimis shalah maksudnya wahai Bilal, qamatlah. Tapi boleh digunakan qumu ila salatikum. Siap-siagalah untuk salat Jumat sekarang ni. Itu dia tu. Sayyidina Umar ibn Aziz, waktu dia diberikan racun, dia tahu sebelum meninggal, sebelum akhir melepaskan dia punya roh, sini. Dipanggil dia punya pembantu rumah. Kenapa kau letakkan racun sini?
Dia tahu. Kenapa? Saya disuruh. Dia punya paman-paman lah, bapak saudara dia suruh racun dia. Sudah nak subuh nih, sekarang bergerak, tinggalkan tempat ini sebab kau akan dibunuh. Dimaafkan. Allah, dimaafkan. Dia boleh bunuh, tangkap ini dan bunuh dia. Dah, lari cepat, sebab kamu juga akan mati. Allah, sampai gitu. Dia mampu untuk membalas, tapi dia memaafkan. Nah, itu tingkatan al-hilm, maqamul hilm. Tak semudah itu kita bercakap boleh, tapi nak sampai kepada itu, Allah. Orang yang dizalimi tidak akan tidur sehingga dia solat tengah malam, mendoakan mampus bagi orang yang menzalimi dia. Hati-hati, begitu manusia. Dan itu realiti dalam ilmu tasawuf. Ini ulama tasawuf membahas. Makanya ulama tasawuf mengatakan, wa huququllahi ta'ala mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah, nah, didasari dengan pemaaf. Apa saja hambanya lakukan, Allah maafkan segala selama dia kembali kepada Allah. Kita banyak makan haram ini, kita kembali kepada Allah. Allah sayang kita. Bahkan lebih dari itu, perbuatan jahat kita, bila mana kita bertobat memenuhi syarat, terutama bulan Rajab ini, Allah gantikan dengan kebaikan. Nikmatnya Allah, rahmatnya dia. Tidak semudah itu meletakkan Bismillahirrahmanirrahim dalam 113 surah. Bismillahirrahmanirrahim mesti direnungi dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku kasih, kata Allah. Tak perlu risau, kembali aku maafkan. Menyesali apa yang telah dilakukan, aku jadikan kebaikan. Allah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Orang yang berbuat jahat, bila mana kembali kepada Allah, kejahatan dia itu akan dijadikan kebaikan. Sehingga Sayyidina Umar membaca ini, dia suka seorang. Orang tengoknya, Amirul Mukminin, kau gila ke? Loh, saya baca ya ini. Saya orang paling jahat sebelum masuk Islam. Dengan harapan ayat ini, harapan saya, Allah menggantikan kejahatan saya yang banyak tu. Coba tengok, dia membunuh anak perempuan dia. Hidup-hidup. Nah, hidup-hidup. Seorang sahabat yang masuk Islam diceritakan kepada Rasulullah bagaimana dia tanam anak gadis dia hidup-hidup, belum balik lagi. Jangan ya ayah, jangan ya ayah. Menetes air mata dia. Rasulullah SAW menetes air mata dia. Sebenarnya ini zahirnya dosa yang tidak dimaafkan, tapi Allah maafkan. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah yang perlu kita ketahui, dia punya undang-undang. Wa huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Allah sayang kita. Tapi manusia, sorry manusia ni. Wa huququl ibadi mabniyatun 'alal musyahahah. Tutup. Ulama kita titik situ. Hak manusia dibina atas kedekut. Kita sudah pernah ceritakan, seorang yang berjalan di padang mahsyar, dia punya poin sekitar poin hasanat 50-50. Nak cari satu poin supaya dia boleh melintas api neraka masuk surga, dia nak marka 51. Menangis daripada barat sampai timur, menangis. Berjumpa dengan seorang yang baik, meskipun dia punya amalan tidak ada kecuali satu poin saja. Bapak kau menangis. Kenapa menangis? Saya dari timur sampai barat, ulang alik. Ada para rasul, ada para nabi, ada para wali yang punya marka yang luar biasa, boleh berikan dia satu marka. Tak ada yang nak kasih marka dia. Ulang alik, dia menangis. Nak minta satu marka untuk melintas api neraka. Tak ada yang mau. Jumpa dengan seseorang, dia kata, kenapa? Saya tak punya kecuali satu marka. Ambil marka ni, melintas api neraka. Saya tak memberikan, akan masuk neraka juga. Memberi, akan masuk api neraka juga. Pergilah kau. Nah,
nampaknya dia orang beriman, pergilah bawa nih, ambil, saya berikan. Di pada mahsyar pun, setelah disiasa oleh Allah, masih boleh lagi berbuat baik. Allah tengok, Allah, takkan hamba aku ini yang punya marga satu kalahkan aku, kata Allah. Maka Allah mengatakan, dua-dua masuk syurga. Udkhulu, masuk kamu dua-dua masuk syurga. Itu pentingnya kita memaafkan orang. Dan saya merasa, saya pun dalam kajian saya ingat terus kisah ini. Ini riwayat mu'tamad. Kalau seandainya dia bukan pemaaf di dunia ini, boleh tak dia menjadi pemaaf di akhirat? Jadi itu pentingnya kita memaafkan orang. Nah, dalam tingkatan ilmu tasawuf yang paling berat, nak memaafkan orang. Kita sudah mengatakan aku maafkan dah, tetapi waktu kita nak marah kita ingat. Berarti kita tambah lagi dosa kita. Itu akan bertumpu di akhirat. La ilaha illallah. Dua hamba yang bersengketa depan Allah. Satu tuh punya amalan juga yang luar biasa, tapi dia punya sanggup paut dengan orang lain. Dia mesti bayar. Dan kalau dibayar dia tidak akan masuk surga. Penjelasannya bagaimana? Allah kata aku tak campur tangan. Nah, itu bukan urusan aku, kata Allah. Ini saudaramu minta, kalau dia maafkan kamu boleh melintas api neraka, boleh masuk surga. Tak mau. Dia tak mau maafkan. Dia tahu orangnya sangat berbahaya di dunia dulu, yang zalimi dia. Coba tengok, semestinya dia dinaikkan pangkatnya, tapi ditahan oleh bosnya, karena bosnya takut bila mana naik pangkat dia akan mengambil kedudukan dia. Tak begitu. Kita kadang tak mau menaikkan orang pangkat sebab kita takut. Padahal Allah janji dah, bila mana kita membantu orang, pasti Allah akan membantu kita. Itu statement Allah. Inna Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba itu selama hamba itu menolong saudara dia. Jalan untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memanglah apalagi membantu dengan keuangan, jangan pikirkan itu perkara yang mudah. Selalu manusia ini bila mana membantu, dia akan memperhatikan apa masalah dia. Kalau aku tolong dia, nah, apa feedback dia? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Itulah takwa yang sebenar. Nah, makanya itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh mengikut tadi ayat kita bacakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, pasti Allah akan mengajarkan kita ilmu-ilmu laduni. Itu otomatis. Maka dibaca juga ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, kalau seandainya engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, pasti Allah meletakkan dalam hati kamu satu unsur yang dikatakan furqan. Kita boleh bergerak di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, boleh tahu ini tak baik, ini baik dan ini tak baik. Itu otomatis. Makanya itu orang yang bertasawuf, dia tak meletih. Nah, tinggalkan benda-benda yang syubhat, tinggalkan yang haram, insyaallah Allah akan mengajarkan kita. Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah yang digelar Al-Mahdi Al-Muntadhar bukan langsung alim, karena kebaikan hati dia diajar oleh Allah semalam jadi wali besar dan ulama besar. Boleh memimpin dunia nih, kalau bukan hati yang bersih macam mana memimpin dunia? Diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu yang dia perlukan di dalam mentadbir negara, dan semua negara ditabir kebersihan hati. Nah, satu malam je. Jadi bila mana kita bertakwa kepada Allah, sekadar kita bertakwa kepada Allah, sekadar itu dia limpahkan rahmatnya kepada kita, terutama rezeki yang berkaitan dengan ilmu, rezeki yang paling tinggi yang berkaitan dengan ilmu, mengamalkannya. Nah, dan kita menyampaikan mesejnya. Abdullah Mubarak waktu sudah taubat daripada pekerjaan dia Samsing, lanon besar,
Antara Nisabur dengan Baghdad, dia Lanon besar, ketua Lanon. Dia bertaubat dia sebab satu ayat yang diulang-ulang. Ayat itu yang diulang-ulang yang mengatakan, bukankah waktunya hamba aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia terus bertaubat dan minta kepada Al-Imam Abu Hanifah untuk belajar fikih. Daripada nol dia belajar. Dia sudah samsi belajar waktu tua, tapi bersih hati dia. Kata Al-Imam Abu Hanifah, pergi hafal Quran dulu. Oh, tak boleh tak guru. Lah, hafal Quran dulu. Sebab sudah menjadi sistem di dalam kurikulum pendidikan, yang nak belajar ni mesti hafal Quran dulu. Itu sistem kita dulu. Sehingga kita maju, mesti hafal Quran sebab dia merupakan fondasi. Dia nak menjadi alim, disuruh balik. Dia kembali 7 hari dihafal Quran. Cerita ini dinukil oleh Al-Allama Al-Mu'asir Abdul Fattah Abu Quddah, yang menjelaskan berapa banyak orang dulu hanya hafal Quran 30 hari saja. Program kita tahfizul Quran sekarang ini minim adalah 2 tahun. Di Turki ada setahun program menghafal Quran. Setahun. Tapi orang dulu menghafal Quran 30 juzuk 30 hari itu biasa. Selama hati kita bersih, maka Allah akan melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Kaget Al-Imam Abu Hanifah, seminggu dihafal. Kata Abdul Fattah Abu Quddah, orang dulu menghafal sebulan itu biasa. Sebab kesibukan kita banyak. WhatsApp lah, bangun kita WhatsApp. Semestinya kita bangun kita berdoa. Seperti